Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakat. Hadirin khotiman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini kita masuk kepada kitab yang baru. Kitab komplek atau rumah besar. Kemudian dari kitab itu ada bab pintu, ada kamar, ada ruangan. Seperti kemarin dalam sholat itu ada bab adzan, bab khusus sholat, syarat sholat, sifat sholat, bab pakaian yang menutup aurat, kemudian bab janaiz. Perlu diketahui bahwa ada 3 istilah yang berkaitan dengan zakat, yaitu sedekah, zakat infak, atau zakat infak sedekah, yang disingkat dengan jiz. Ini tambahannya jiz waf, waf, wana, wakaf ari efna, fidyah, fidyah. Jadi ada perpindahan milik yang disyariatkan, ada perpindahan milik yang diharamkan. Yang disyariatkan itu zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, wasiat, waris, jual beli, pinjam meminjam, gadai, gonimah, barang temuan, menang manggih, hibah, hadiah. Itu semuanya ada di sini. Nanti itu kitabnya beda lagi. Sedangkan yang diharamkan adalah judi, riba, mencuri, gasab, menipu, merampas. Itu beda. Mencuri, menipu, merampas itu beda. Dan arisan itu termasuk judi. Arisan itu sebab mengeluarkan sebagian untuk menarik sebagian yang lain, walaupun semuanya kebagian. Tidak disebut meminjam, tidak disebut menabung. Kita kembali ke kitab zakat. Jadi pada pelaksanaannya nanti dalam ayat Quran itu banyak tentang zakat, infak, sedekah. Dan kita mempelajarinya hari Rabu. Sekarang misalnya kita menggunakan kitab Bulughul Maram, maka Rabu berikutnya menggunakan Al-Quran. Sebab di sini
tentang kewajibannya itu tidak begitu meluas. Ini hanya mendalam bab zakat. Sedangkan infak sedekahnya itu dalam Al-Quran. Sebenarnya kata yang paling umum itu adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata-kata soduko, artinya benar, atau sodako artinya benar. Kalau pakai tasdid, danya sodako, membenarkan. Kalau pakai ta di awalnya tasodako, itu adalah zakat. Itu dalam bahasa Arab itu begitu. Di kita juga ada. Di pasar dan dipasarkan itu beda. Dipasarkannya di pasar. Bahkan nulisnya juga beda. Kalau dipasarkan itu disambung. Kalau di pasar itu dipisah. Jadi sedekah itu kata yang umum, artinya idkhalus surur. Idkhalus surur itu memberikan kegembiraan kepada orang lain. Karena itu nanti asal orang itu gembira berarti sudah menerima sedekah. Apakah itu gembiranya dengan dikasih harta? Itu yang sering kita artikan begitu, atau yang lebih khusus lagi dikasih uang, itu sedekah. Atau gembiranya itu karena sikap kita kepada orang itu, sehingga disimpulkan, ini kesimpulannya, senyum adalah sedekah. Padahal teu mere eta teh. Jadi kalau ada yang mau minta sedekah, senyum. Sebab senyum juga sedekah. Bapak bade sedekah ditari bapak mah sedekah. Ngan dirinya teu narima. Karena itu sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh. Sebetulnya tidak ada hadis senyum itu adalah sedekah. Tapi itu disimpulkan dari beberapa keterangan. Nah, kita buka ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Jadi setiap yang baik sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Itu dibuka halaman 668, hadis nomor 1490. Ini pada hari ini kita bicara tentang istilah saja dulu. Jangan sampai ketika kita mengasih uang, suruh panitia itu sedekah, zakat, infak. Luka itulah pokoknya merewe cenah. Nah, harus jelas. Nanti harus jelas ke sananya. Ditasorupkannya. Ada 1490. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sedekah, akhrajahu Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap satu kebaikan adalah satu sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang sebut dengan kebaikan di sini adalah kebaikan yang diketahui oleh umum tanpa dalil. Itu ma'ruf. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, milian dalian itu aya oge anadofatu mina iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu juga bukan hadisnya begitu.
Nah ini kan baik. Tidak pakai dalil juga kita tahu itu adalah perbuatan baik. Dan itu adalah sedekah. Sebab itu menyenangkan orang lain. Menyenangkan diri kita. Atau ada orang yang lewat ke hadapan orang tua dengan membungkukkan badan. Itu sopan santun. Dan itu adalah perbuatan baik. Dan itu adalah sedekah. Sebab menyenangkan orang yang duduk. Karena kalau kebalikannya ngaliwat teh istilahnya ngadupak irung cenah. Tidak sopan. Nah, itu berarti tidak ada sedekah. Atau hanya bertanya di Tegalega panggih tah jeung sobat anu geus lila keur lumpat sarua kurang tahu kumaha damang cenah matak lumpat oge cager eta teh. Tapi dengan kata-kata itu adalah sedekah. Ya, kalau bertemunya masih muda, kumaha sakola teh. Kalau sudah tua sedikit ya, kumaha cenah gawe teh di mana? Kemudian kalau sudah berapa tahun? 20 tahun, budak sabaraha. Itu sedekah. Kalau sudah 30 tahun, incu 40 tahun, gering naon cenah didinya. 50 tahun panggih deui cenah. Si itu aya keneh cenah. Ini 60 tahun barang panggih ari maneh saha cenah gitu. Jadi sedekah itu bermacam-macam. Pokoknya orang lain senang. Kita baca 1491 ayat ini, ya, hadis ini yang kedua. An Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antaqa akhaka biwajhin taqin. Dari Abi Dar radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memandang rendah dari kebaikan sedikit pun. Orang masuk jangan memandang remeh, sebenarnya memandang rendah, jangan memandang hina kebaikan sedikit pun. Lamun tukang bola mah, tukang sepak bola dianggap sepele cenah gitu. Lantaran si pele mah bisa gancang ngasupkeun. Tika jauhan di kepung kulimaan abdi ningali eta nya, ningali videona, wah bener bisaan. Urang Brazil nama ngaranna teh pelenya. Otak sepele eta mah cenah gitu. Meureun kitu oge. Kita menganggap remeh, ya, menganggap rendah, menghinakan, atau mengatakan cek bahasa Sundana teu pira. Bahasa Indonesia naon teu pira? Tidak seberapa. Walaupun engkau bertemu saudaramu hanya dengan muka yang manis, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan muka yang manis, teu nyarita itu Pak. Hanya, nah di sini kesimpulannya senyum adalah sedekah. Ketingali nih berak gitu, teu apaleun boga hutang. Sebab jangan dibawa keluar masalah di rumah. Nah, si eta bageud teu nanya teu naon. Tidak ada sedekah. Lah teu pira teu nanya atuh jadi omong cenah tuh. Dikitukeun tambah sakit. Sabda Rasulullah, urusan yang begitu juga adalah sedekah. Itu ma'ruf ya. Janganlah kamu mandang rendah, ma'ruf.
Di bawah diceritakan setiap makhluk adalah sedekah. Tapi kade Bu ulah senyum ka saha wae. Usah saha senyum eta melin loba sedekah. Pikarunyangeun tah mah hawatos tah mah. Siapa? Oh, surah saya S3 teh. Surah seri sorangan sore-sore hudang sare. Jadi 5 nya. Pate sapa. Naon teh? Senyum, sapa, salam ya. Nah, itu sedekah. Urusan diterima dan tidak jadi masalah. Batkeun, punten cenah itu teh sedekah. Jadi mudah ya sedekah itu. Jadi sedekah itu di sini dengan bahasa tubuh, dengan ucapan. Biasa baca Quran. Dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 263. 263. Qaulum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulum ma'rufun wa magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Wallahu ghaniyyun halim. Silahkan artinya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Qaulun ma'rufun. Nah, di sini ada ma'rufun. Perkataan yang baik, wa magfiratun dan minta maaf. Itu lebih baik kepada sedekah yang diikuti dengan tindakan yang menyakiti. Nah, di sini dua-duanya sedekah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Tapi sedekahnya itu lebih baik daripada sedekah harta dan tindakan yang menyakiti. Assalamualaikum. Bedanya bari ngarek maaf gitu make kopiah. Manawi bapak bade sedekah cenah gitu. Seur bapak teh hampura we cenah lain teu hayang encan aya hampura itu lebih baik daripada mere ngan 2.000 10.000 yeuh cenah hese neangan duit teh sakitu ge dibere kade cenah tah lebih baik kata-kata yang tadi kalau menurut Al-Qur'an ya. Karena itu bapak-bapak ketika mengasih sedekah, itu sedekah kepada istri itu. Wayahna cenah ngan aya 1 juta. Atanapi 10 juta 10 bulan. 1 juta. Kapungkur mah atuh 1.000 sapoe kacida. Mun barakanya teh apaleun nya kapungkur 1.000 keneh. Sapoe ukur 1.000 cenah ari kahayang loba. Nah itu dengan kasih sayang, dengan kata-kata yang baik. Bapak teh lin teu hayang mere gede, tapi da eueuh da usaha maatos hampura. Itu lebih baik. Bajieung kieu tah cenah. Kade kudu mahi sabulaneun. Jaba dicarekan, jaba saeutik merena teh. Kahayang loba. Istrinya juga harus dengan kata-kata yang baik. Ditampi bapak sakia oge disuhun. Mudah-mudahan we cekap menghiji we bapak tong seueur ka hoyong. Beres kan urusan teh. Tong seueur ka hoyong, tong seueur protes. Ulah sakieu manyangan sakieu. Teu mahikeun meuli wedak oge. Ieu wedak heula geurakeun. Teu mahi cenah. Jadi dua-duanya tidak dapat sedekah.
Kalau ini bicaranya dengan sopan, ini juga menerima dengan sopan, itu sedekah, itu lebih baik daripada mere anu sajuta teh tadi, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Eta ge meunang nginjeum sabareh cenah kitu. Lantaran nu hiji deui eta anu sajuta tadi diselapkeun. Uang taktis cenah teh. Keur meser udud, meser eupan. Abdi mah tenang katingali wae gitu. Meser puasa begitu. Jadi CF kayaknya dibagi dua. Kadek tanya ayat 263. Kedah apa malihan mah? Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Kata-kata yang baik, yang sopan, yang menyenangkan diiringi dengan permintaan maaf. Itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan tindakan yang menyakitkan. Yo merena teh dialungkeun deui. Wah, sen jabasa eutik. Wah. Eta mah teh aya sedekahna pisan. Nah, ini sedekah dengan tindakan atau sedekah dengan bahasa tubuh, dengan perkataan. Nah, ada lagi sedekah dengan harta. Biasanya kalau orang diberi harta itu gembira itu teh gitu. Di kegembiraannya juga tergantung kepada jumlah harta. Pan aya nu dipasihan eta teh ku urang Cianjur. Dibungkus. Ieu haturan, hatur nuhun cenah. Ustaz dieu teh. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Disangkana tauco meunang tauco garing. Enak tauco garing itu. Jadi dipasakna ku urang teh langsung gitu. Pokona mah lah. Udah diajar. Barang dibuka, tah lembaran artos. Atuh disusu kali itu, nyaan nganuhunkeun teh beda. Tadi mah nuhun jazakumullah cenah aduh. Barang dibuka ku istrina tah cenah. Geuningan pon direbut deui tah. Geuningan nuhun jazakumullah singga gentosan pokona jadi doana teh panjang. Nu meuy ngadoakeun mah kedah panjang we rek sabaraha we gitu. Saya juga pernah itu ketika mau ibadah haji, aya jami eta mah ngudag-ngudag beus. Abdi tos dina beus. Jadi itu di Lanud. Beri gegerwan sadahmat. Eureun heula teh. Karuhnya rek naon? Apa teh masihan amplop kana. Pan ceuk urang teh assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran. Wah, pokona doana teh panjang pisan dah kan lah tu amplopna teh. Dibuka dina beus teh nyuhunkeun didoakeun nya. Jadi dirinya teh aya permasalahan hidup anjeunna abdi teh kieu cenanya kitu doakeun. Aya dua lamar mah. Ngan kusim kuring teh pueuh da ngadoana oge. Lantaran teu apa eta teh saha urang mana di. Jadi doa teh kitu we sesuai dengan permintaan. Dikarenakan tidak ada hubungan batin, nah eta kedah apa nu ngadoakeun teh ka saha teh kedah aya hubungan batin. Nya salat jenazah itu ya. Kemarin kita ngadoakeun salat jenazah teh biasa we gitu. Ketika tahu itu siapa baru itu. Adalah beda doanya. Nah itu untuk mendoakan dan doa juga adalah sedekah. Aya nu baramayan gedingannya di pasihan teh. Leos saya wungku. Anu ngadoakeun panjang geuning nya. Kapungkur mah dina beus anu penteu kenging. Mudah-mudahan sing kagentosan, sing sehat, seueur rezeki, panjang umur, sing sae cenah kitu. Aya nu panjang pantungtung naon panjang kitu teh. Hayang masihane da kabita ku doana eta teh. Tapi upami kitu mah sopir teh sok ngadoakeun pan dipenta duit peunan duit teh aya receh tungtungna mah. Abdi kantos nyaksian teh supir jeung kenek sabaraha mere bieu cenah 20.000 nyaho cenah hese 20.000 teh deueuh deui cenah sok ase supir teh.
gara-gara dipegat itu. Udah eta maduana panjang Pak ti Padalarang di Purwakarta. Mohon abdi teh dihareup diuk teh. Ieu mah cenah. Didahar ku anakna sing nyeri beuteung cenah gitu. Pikeun kami toha sing stroke cenah. Pira 20.000. Tak kade itu teh doa orang yang didolim. Ya, doa orang yang didolim. Nah, itu jadi sedekah, ada sedekah dengan harta, sedekah dengan bahasa tubuh atau dengan gerakan badan. Nah, yang dengan harta ini sedekah dibagi dua lagi. Ada zakat, ada infak. Kalau zakat ditentukan hartanya, ditentukan ukurannya atau nisabnya, ditentukan ukuran berapa persen yang harus dikeluarkan, ditentukan waktunya, ditentukan penerimanya. Itu zakat. Jadi tidak setiap harta harus keluar zakat. Sekali lagi, harta zakat itu ditentukan hartanya. Hartanya ditentukan. Misalnya ternak, tidak setiap ternak, hanya 3. Unta, sapi, kambing. Ya kambing, domba, me gitu. Da me jeung domba mah beda suara unggul. Gitu. Lamun be eta me, lamun domba ba gitu. Ya sapi sareng muning. Unta juga bermacam-macam. Hanya 3. Hayam teu nya ribuan hayam. Nanti kita dijelaskan di sini. Itu ditentukan hartanya. Ditentukan nisabnya. Berapa yang harus dikeluarkan? Misalnya kambing jika sudah 40 itu keluarkan zakatnya 1. Dan itu juga 40-nya bertahan sampai 1 tahun. Tentukan waktunya. Tentukan ukurannya. Kalau 40 1 tahun. 1 kambing. Itu 40 sampai 120. Nanti ada di sini. Hadisnya panjang itu tah. Kemudian kalau sapi ya, tiap 30. Itu nanti beda lagi dengan unta. Ditentukan waktunya. Misalnya zakatul fitri. Kan waktunya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Ditentukan waktunya. Kalau tadi tentukan waktu teh karena 1 tahun. Kalau ini tentukan waktunya. Waktu bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun kan bisa kapan saja. Kalau ini sehabis Ramadan. Ini juga menggambarkan bahwa zakat itu ada 2. Bagi lagi. Jadi lemun gitu toh. Dia bagi 2 gitu. Dia bagi 2 dari digambarkan mah. Ada zakat jiwa yang disebut dengan zakatul fitri. Ada zakat harta. Ditentukan ukurannya 1 sok. Dan 1 so itu berbeda-beda. Kalau kemarin dengan beras, yang paling besar zakat dengan beras itu di mana? Aja tuh di Pak Haji Entis untuk daerah anu sakitu senang kau diuangkan sekian. Yang paling besar di mana? Hah? Cianjur. Soal berasnya beras Cianjur, dia tidak bisa sama. Cianjur ge ku daerah eta. Daerah Warung Kondang, daerah Ciranjang, itu beda lagi dengan Ranca Ekek. Coba saja lihat itu, dibuka lagi coba. Itu aturan dari MUI untuk memudahkan. Jadi diatur waktunya dan diatur jumlahnya juga. Kemudian ditentukan penerimanya. Penerimanya hanya 8. Nanti dilihat Quran surat 60 surat 9 ayat 90. Surat 9 surat At-Taubah ayat 60. Ditentukan itu. Itu zakat. Silakan ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wa gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8. Tapi dia baca. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini kewajiban dari Allah. Ulangi lagi sedikit di atasnya saja. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Stop. Sesungguhnya zakat itu hanyalah. Jadi yang lain tidak. Ya. Zakat itu hanyalah. Nah, ini urutannya juga, yang pertama fakir, miskin, yang ketiga amilin. Yang keempat mu'alaf. Nah, di sini kita suka salah mengartikan mu'alaf. Nanti kita pelajari apa yang disebut dengan fakir, miskin, amilin, mu'alaf. Itu yang pertama, yang 4 pertama itu bisa langsung kepada orangnya. Karena itu innamas shadaqatu lil fuqara'i, pakai lam, lil fuqara'i. Tapi 4 kemudian pakai fi. Wa fir riqabi, pakai fi ya. Riqab. Riqab itu untuk membebaskan hamba sahaya. Tidak diberikan kepada hamba sahayanya, tapi diberikan kepada tuannya. Berapa ini harga sama hamba sahaya? Kamu bebas, biasa yang bayar. Yang punya utang, membebaskan utang, juga tidak diberikan kepada orangnya atau pihak itu. Kepada siapa Anda punya hutang? Dan nanti hutangnya juga macam-macam. Puntennya punten iya mah, bukan hutang siga orang komplek. Kita malah tidak berhak menerima zakat, nanti ada lagi itu. Terus kepada sabilillah, itu sabilillah juga luas. Kemudian ibnu sabil. Nah, itu hanyalah. Berarti kalau hanyalah berarti tidak ada yang lain. Tidak ada kata du'afa. Ingat, sini tidak ada kata du'afa. Dan tidak ada kata yatim. Yang yatim tidak berhak menerima zakat. Jadi cenah zakat kanu yatim, cenah karunya maehna mah teu boga nanaon, berarti miskin. Bukan yatimnya, pada umumnya anak yatim itu miskin pada umumnya. Tapi ada anak yatim yang harus mengeluarkan zakat. Dikenakan hartanya banyak, kemudian dia punya harta simpanan, kemudian harus mengeluarkan zakat, atau dia punya sawah yang luas, ketika panen harus keluarkan zakat. Jadi yatim tidak masuk. Dan kita kadang-kadang terkecoh dengan kata-kata du'afa. Dalam Al-Quran tidak ada istilah du'afa untuk orang miskin. Yang ada du'afa itu 3 atau mungkin 4. 1, lemah ekonominya. Golekmah, golongan ekonomi lemah. Nah. Hiji ta du'afa. Yang kedua, lemah akalnya, lemah fisiknya, itu du'afa. Yang ketiga, lemah agamanya. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu. Itu yang disebut dengan du'afa. Nanti kita bahas lagi ya. Kita sekarang pindah, kan tadi teh sedekah dengan harta teh 2, bagi 2 naon? Zakat dan infak. Sedekah dibagi 2, zakat dan infak. Zakat dibagi 2, jiwa dan harta. Nah, kalau infak itu di luar zakat. Dia punya hayam banyak, punya angkot 200 misalnya, tidak wajib keluar zakat. Dia mah wajib infak.
Dan infak itu dirasakan lebih berat. Seorang ustadz tidak punya apa-apa tentang harta itu, tapi dia banyak uang, yang keluar itu adalah infak. Dokter jakatina naon, tidak mau dah sekolah, tidak ada. Tapi orang menyebutkan ini adalah zakat profesi. Padahal profesi zaman Rasul juga ada. Tukang naikkan barang, tukang hijamah yang itu, yang bekam, itu tidak ditagih zakatnya. Kemudian tukang gaid, ya, gaid Rasul juga waktu ke Madinah itu aya sok margat eta teh, bapak bade ka mana ka Madinah, ku abdi ditungtuna, jadi dina onta teh tiasa sare. Kan kita tidak tahu. Seperti orang ka mana teh? KBC pan teh apa? Cicing we, aku mah supir we gitu. Nah, itu adalah profesi. Tidak ada zakat profesi. Hanya disebut zakat itu, ada disebut infak matara cenah, ada disebut zakat mah sok mayar. Sebut we zakat profesi. Nah, kemudian infak itu misalnya ada proyek masjid, pembangunan masjid. Satungtung masjid dan anggeus mah keluar infak. Bahkan infak itu bisa saja seluruh harta yang dimiliki pada saat itu dengan tidak mengorbankan aset-aset yang menguntungkan. Tong pasikeun bumi dengan hiji mah pasikeun ka batur. Dan itu terkait dengan tidak ada aturan, tetapi jangan terlalu besar. Jangan terlalu koret. Surat 25. Furqan ya. Ayat 60. Ayat 67. Itu ciri orang ahli surga itu. Ayat 67 silakan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah itu kayaknya infak boro-boroan. Di sini tidak ada aturan harus berapa. Kalau zakat keluarkan beres, Pak. Sakit itu beres, lepas tanggung jawab. Kalau infak, aduh maknya cara infak sakit, berjeng dia proyek tecan angges, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan resiko untuk keluarga. Nah di sini harus ulangi lagi. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi kalau infak itu sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit mau ingat. Kalau banyak, ke rumah banyak, sekali deh. 1 juta cenah ka masjid, ingat we kairah oge. Tapi begitu mah setiap hari kan harus infak. Kita setiap hari harus infak. Cenah da ngan 1 juta hari ini nya atuh 100.000 keluar tah 10%. Cenah ngan 100.000 atuh 10.000, ngan 10.000 2.000 1.000. Jadi jangan sampai begini. Hayang sodakoh tapi ya 2.000. Mengapa jadi tidak? Seharusnya ya 2.000 we. 2.000 teh sekian persen, atau tina 10.000 teh 2.000 teh 20%. Ya. Kalau dinilainya, karena itu apabila ada orang yang infak 10.000 rupiah misalnya, jangan dipandang 10.000-nya. Si anu mah 1 juta, nya 1 juta teh tina samiayar.
Iya 10.000 tina 100.000 10%. Kalau sami ajar kan 10 juta 1% ya. 1%, 1 juta teh. 10 juta 1%. Nah, itu kita harus berinfak setiap hari. Karena itu harus kecil, sedikit ya kata Rasulullah, tapi rutin dan itu tidak bisa digugat. Sebab kemarin saya ada yang infak ke masjid 400 juta. Itu sudah lama, tahun berapa lah, 2017. Orangnya meninggal. Kemudian ahli warisnya menuntut. Dan eta mah uang simpanan, cenah. Uang jaga-jaga lah itu. Tapi upama 10.000 masa dinten. 10.000 sadinten 1 tahun teh 3.600.000 ya. Kalau sami sareng eta kurban teh lah. Kurban 10.000 sadinten. Menyari masyarakat udud biasa. Saya tidak berarti tentang hukumnya. Aduh itu boga sedekah bari ngebul. Adek. Nah. Kemudian sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunat. Kita lihat di sini ya. Nah, halaman 278. Ada 278. Babu sodakoti tatawu. Bab sodakoh tatawu, ada angka 1 di bawah. Tatawu artinya sunat, bukan wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau zakat mah wajib, tidak dibagi lagi, kecuali dibagi zakat harta dan zakat jiwa. Itu sodakoh sunat. Kita itu sudah sodakoh, tapi di tengah jalan kita melihat ada orang yang perlu bantuan. Jangan bilang begini, ada enggak sodakoh poye mah. Nah itu sodakoh sunat kan. Dan ini tidak jelas antara sunat dan wajib nanti. Dan bisa saja yang sebut wajib itu apa? Lamun teu ku urang. Nah, siapa lagi ini mau anggeus masjid teh? Berarti itu fardu kifayah. Beres sana masjid teh, tapi orang pemeliharaannya. Nah, itu bisa saja dari sedekah tatau sunat. Jadi kata sedekah itu diartikan zakat. Kita buka yang pokok ini. Kitabuz Zakat halaman 265. Kita lihat dulu ya, nanti kita bahasnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ila Yamani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Fadzakara, hadis-hadisnya panjang. Wa fihi diantaranya innallaha qad iftaradu alaihim sodakotan fi amwalihim. Sodakotannya, kata-katanya kita lihat artinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardukan atas mereka di harta mereka zakat. Bukan sodakoh tapi zakat. Jadi zakat disebut sodakoh, sodakoh disebut zakat. Sodakoh itu kan tadi yang benar. Kalau zakat itu artinya bersih. Bersih tumbuh. Jadi bisa saja dari zakat ini diberikan kepada orang untuk buka usaha sehingga si hartanya itu tumbuh, berkembang. Sehingga suatu saat dia sudah tidak jadi mustahik, tapi jadi muzaki. Nah itu ditumbuhkan. Ada berkah, kebaikan, mengalir. Itu arti zakat itu luas. Jadi zakat itu membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Sedekah artinya umum. Ya, umum. Pokoknya mengeluarkan harta
adalah sedekah. Menyenangkan orang lain sedekah. Tapi dibagi dua, ada yang zakat. Zakat mah ditentukan segala sesuatunya. Hartanya, ukurannya, nisabnya, waktunya, orang yang menerimanya. Kalau infak bebas. Sebetulnya infak itu lebih berat. Kalau sedekah dalam arti zakat tuh mengeluarkan, siga petani mengeluarkan 10% bebas dia itu. Tapi kalau profesi kan tidak menentu ya. Siga profesi dokter itu tidak menentu berapa hasilnya. Tapi dia wajib infak. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Mimma itu sebagian. Kata sebagian itu tidak jelas. Kalau sedekah, kalau zakat tentukan 10%, 20%, 10%, setengahnya jadi 5%, setengahnya dari 2,5% itu paling kecil. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pengenalan tentang jiz, zakat, infak, sedekah. Jangan sampai bingung itu zakat, infak, sedekah. Tibatan bingung mau awe cenah. Eta mah alasan nu koret. Teu puguh ti usadna cenah eta ka zakat ka infak cenah eta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.